Selamat malam, Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridho Mantasilaban dari kelas C pagi dengan NIM 422301091. Oke, pada kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai Visual Language Model. Jadi, Visual Language Model ini adalah merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan mesin tidak hanya membaca teks, tapi juga melihat dan memahami secara bersamaan. Nah, masuk ke dalam daftar isi, yaitu terdapat pendahuluan, yang kedua adalah konsep cara kerja, yang ketiga ada studi kasus, dan keempat penutup. Nah, masuk ke dalam pendahuluan yang pertama, apa sih Visual Language Model? Visual Language Model adalah jenis AI yang mampu memahami dan menghubungkan informasi dari gambar maupun teks secara bersamaan. Berbeda dengan model AI lainnya yang hanya memproses teks. VLM dapat melihat gambar, mengenali objek, membaca teks dalam gambar, memahami konteks visual, lalu memberikan jawaban atau penjelasan yang dalam bahasa manusia. Selanjutnya, mengapa VLM penting? Dalam riset kognitif menunjukkan bahwa sekitar 80% informasi yang diterima manusia bersifat visual. Ketika AI hanya mampu memproses teks, ada jurang besar antara cara manusia memahami dunia dengan cara mesin memahaminya. Nah, terdapat 4 alasan kuat mengapa VLM menjadi teknologi yang krusial. Yang pertama, dunia nyata bersifat multimodal. Ketika kita membaca berita, kita hanya membaca teks. Kita juga melihat foto dan grafik. AI hanya memahami teks dan akan kehilangan setengah konteks. Selanjutnya, kedua, VLM memungkinkan interaksi yang lebih natural, di mana antara manusia dan mesin, kita bertanya, apa yang ada di foto ini? Dan mesin bisa menjawab seperti manusia menjawab. Selanjutnya, mendorong inovasi lintas industri, di mana dunia kesehatan, VLM bisa membaca hasil scan medis, di pendidikan, bisa menjelaskan gambar di buku, di keamanan, bisa mendeteksi konten berbahaya secara otomatis. Nah, yang terakhir ada fondasi di masa depan, di mana artificial general intelligence, karena kecerdasan sejati harus bisa memahami dunia seperti manusia, yang selalu melibatkan kombinasi visual dan bahasa. Nah, selanjutnya, masuk ke dalam konsep dan cara kerja, arsitektur VLM. Nah, VLM ini bekerja secara teknis. Terdapat 2 jalur input yang berjalan secara paralel. Yang pertama ada jalur input gambar, di mana gambar dimasukkan ke dalam visual encoder. Nah, ini adalah komponen yang bertugas mengubah gambar menjadi representasi numerik. Encoder yang umum digunakan adalah Vision, Transport, atau FIT, yang membagi gambar menjadi patch-patch kecil dan menganalisis relasi antar patch. Nah, jalur kedua ada input text, di mana kita menginput pertanyaan di proses atau oleh text tokenizer, yang merupakan komponen yang memecah kalimat menjadi token-token kecil dan mengubahnya menjadi representasi vektor numerik. Contoh tokenizer yang populer adalah BPA atau byte pair encoding yang digunakan GPT. Nah, setelah 2 jalur input gambar dan input teks digabungkan ke dalam joint embedding space. Joint embedding space ini merupakan sebuah ruang di matematis berdimensi tinggi, di mana gambar dan teks diterjemahkan ke bahasa yang sama, sehingga mesin bisa membandingkan dan menghubungkan keduanya. Nah, dari gabungan ini, language decoder menghasilkan output berupa teks, bisa berupa jawaban, deskripsi, dan juga caption. Nah, selanjutnya masuk ke dalam contoh model VLM terkenal yang biasa digunakan. Yang pertama ada CLIP, tahun 2021 dari OpenAI. CLIP menggunakan pendekatan constructive learning. Selama training, CLIP diberikan jutaan pasangan gambar teks dan dilatih untuk memaksimalkan kemiripan antara gambar teks yang benar-benar pasangan, sekaligus meminimalkan kemiripan dengan yang bukan pasangan. Yang kedua ada BLIP tahun 2002 dari Salesforce. BLIP memperkenalkan teknik bootstrapping, di mana modal menggunakan data sintetis yang dihasilkan sendiri untuk meningkatkan kualitas training. BLIP unggul dalam image captioning dan visual question answering atau VQA, menjawab pertanyaan tentang isi gambar. Selanjutnya ada Flamingo tahun 2022 dari DeepMind. Flamingo adalah model view suite
Artinya dia bisa belajar dari hanya beberapa contoh gambar teks sebelum menjawab pertanyaan yang baru. Ini merupakan salah satu yang sangat powerful karena tidak perlu menggunakan fine tuning yang mahal untuk setiap tugas baru. Yang terakhir ada Cosmos One tahun 2003 dari Microsoft. Ini adalah contoh film yang dibangun di atas fondasi Large Language Model. Cosmos bisa memahami teks panjang, gambar, dan kombinasi keduanya dalam satu konteks, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai tugas kompleks yang baru. Nah, masuk ke dalam studi kasus, image captioning otomatis, yang dimana menghasilkan deskripsi teks secara otomatis dari sebuah gambar menggunakan VLM. Nah, bagaimana sih cara kerja image captioning? Nah, image captioning bekerja dalam 4 tahap yang berurutan. Yang pertama, kita menginput gambar. Kita sebagai pengguna memberikan sebuah gambar ke dalam model VLM, bisa berupa foto, screenshot, dan juga ilustrasi. Yang kedua, masuk ke dalam ekstraksi fitur visual. Visual encoder memindai gambar secara menyeluruh. Dia tidak sekedar melihat pixel, tapi mengidentifikasikan objek-objek yang ada, hubungan spasial antar objek, misalnya mana yang depan, di belakang, mana yang warna dominan, ekspresi wajah. Selanjutnya, yang ketiga masuk ke dalam penggabungan representasi, yang dimana fitur visual yang telah diekstrak kemudian diterjemahkan ke dalam ruang yang bisa dipahami oleh bagian bahasa model. Ini adalah langkah yang krusial seperti penerjemahan antara bahasa gambar dan bahasa teks. Nah, yang keempat, masuk ke generasi teks, di mana language decoder kemudian menghasilkan kalimat deskripsi kata per kata yang disebut sebagai auto-regressive regeneration. Setiap kata dipilih berdasarkan konteks visual dan kata-kata sebelumnya, hingga caption lengkap terbentuk. Nah, inilah percobaan dari visual image captioning. Saya menggunakan Claude. Nah, ini terdapat gambar sunset beach, beach sunset. Nah, hasil dari caption outputnya, a serene tropical beach a golden hour with a gentle turquoise wave washing over white sand. Palm trees with silhouette on the left and a warm glowing sun setting on the horizon. Nah, selanjutnya yang input kedua ada gambar dosen mengajar di kelas. Nah, outputnya a male professor standing at the front of a bright university classroom, gesturing while explaining a lesson to a diverse group of attentive students seated at a wooden desk. Nah, itu adalah output caption dari percobaan visual language model. Nah, selanjutnya masuk ke dalam ringkasan. Jadi, VLM ini adalah model AI yang menyatukan pemahaman visual dan linguistik dalam satu sistem terintegrasi. Bukan dua model terpisah yang digabungkan, tapi benar-benar dalam satu model yang berpikir secara multimodal. Nah, yang kedua, arsitekturnya terdiri dari visual encoder, tokenizer, dan joint embedding space, dan language encoder yang bekerja secara berurutan. Yang ketiga, ada 4 model landmark, Clip dengan constructive learning-nya, Blip dengan bootstrapping-nya, Flamingo yang view-suit, dan Cosmos 1 yang berbasis LLM. Yang keempat, image captioning adalah bukti nyata bahwa VLM sudah memberikan dampak konkret dengan aksesibilitas medis dan e-commerce pendidikan. Masuk ke dalam potensi dan tantangan ke depannya. Nah, untuk potensi, VLM ini menyimpan potensi yang luar biasa. Kita akan melihat antarmuka manusia mesin yang jauh lebih natural. Robot yang bisa menerima instruksi gabungan visual dan verbal. Sistem pendidikan adaptif yang merespon gambar yang diberikan siswa, serta diagnosis medis yang lebih cepat dan akurat. Nah, untuk tantangannya, itu merupakan masih sangat banyak tantangan, seperti biaya komputasi yang sangat tinggi, risiko halusinasi, bias dalam data pelatihan, privasi, model bias mengidentifikasi individu,
kebutuhan data berlabel yang sangat masif. Nah, masuk ke dalam apakah teknologi VLM menjanjikan dan mengapa? Iya, VLM ini adalah teknologi yang sangat menjanjikan. VLM mempresentasikan cara berpikir lebih holistik dalam AI, lebih logistik dalam AI, holistik dalam AI, mendekati cara manusia sesungguhnya memproses informasi. Kita tidak dapat memproses teks dan gambar secara terpisah. Kita selalu melakukan secara bersama-sama. Nah, dampak sosialnya sudah nyata dan menyentuh kehidupan banyak orang. Dari alat bantu bagi penyandang tunanetra, hingga bagi penyandang, hingga potensi diagnosis kanker yang lebih dini. Nah, meski tantangan teknis masih besar, laju perkembangannya dalam 3 tahun terakhir benar-benar mengagumkan. Seperti dari contohnya yang klip di 2021 hingga model-model multimodal generasi terbaru. Nah, yang terakhir sebagai mahasiswa yang lumayan mempelajari AI untuk kuliahnya, nah saya percaya VLM ini bukan sekedar tren sesaat. Ini adalah fondasi arsitektur AI generasi berikutnya yang akan membentuk cara kita berinteraksi dengan teknologi selama beberapa tahun ke depan. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Pak.